Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang terkasih, juga Bapak Ibu orang tua jika bersama-sama anak-anak untuk mengikuti renungan pagi pada hari ini. Sungguh kami sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sepanjang malam Allah memelihara dan juga melindungi istirahat kami malam hari, dan pagi hari ini ketika kami boleh menghirup udara yang segar, itu artinya Allah berkenan untuk kehidupan kami. Sebelum kami mengawali untuk pembelajaran pada hari ini, kiranya firman Tuhan yang hendak kami baca, kami renungkan, kami dengarkan, boleh menjadi bagian dan dasar bagi kami untuk beraktivitas hari ini. Ya Tuhan, kami hendak mengutamakan Engkau, kiranya firman-Mu boleh menegur, mengajar, menasehati kami, sehingga apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus supaya firman-Mu pagi hari ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Hanya di dalam kasih-Mu ya Allah Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik anak-anak dan juga Bapak Ibu Guru dan orang tua siswa jika bergabung. Anak-anak, coba pernah melihat enggak tembok di dalam rumahmu? Tembok rumahmu itu sempat mengelupas catnya. Nah, kira-kira kalau cat mengelupas elok enggak dipandang? Ya. Pada pagi hari ini, nats kita diambil dari Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, seperti tembok rumah yang catnya terkelupas, tentu butuh perlindungan. Sebuah produk cat tembok membuat semboyan demikian. Melindungi setiap saat. Wah, cat aja begitu ya. Tampaknya perusahaan itu ingin meyakinkan konsumen bahwa cat yang diproduksinya itu bisa melindungi tembok setiap saat. Sehingga tembok rumah yang dicat dengan produk tersebut akan selalu tampak bagus. Benarkah produk cat itu mampu melindungi tembok setiap saat? Tentu saja tidak. Andai bisa melindungi, pastilah hanya dalam batas waktu tertentu. Tidak lama, ada batas-batas waktu tertentu. Jadi, tidak setiap saat. Nah, suatu ketika warna tembok itu tentu akan pudar. Bahkan mungkin bisa diganti warna ya, sesuai dengan keinginan pemilik rumah. Memang perlindungan itu penting. Tidak hanya tembok yang membutuhkan perlindungan, tetapi kita pun juga membutuhkan perlindungan, terutama pada perlindungan hidup. Tentang perlindungan hidup, seseorang pernah berkata, "Saya tidak membutuhkan perlindungan Tuhan pada waktu siang." Betulkah? Ya, mungkin bisa saja pada siang hari, mungkin terang saya bisa melindungi diri. Sebab ketika bangun, saya bisa menjaga diri saya. Saya baru berdoa ketika hendak tidur malam. Doa sebelum tidur ini saya biasakan sejak kecil. Nah, rupanya ia merasa bisa menjaga diri ketika terjaga. Ia memerlukan perlindungan Tuhan hanya ketika tidur. Wah, ini tentu perlu pertanyaan bagi kita ya. Ternyata ada yang berkomentar seperti itu. Berbeda dari kisah yang Ibu ceritakan di depan, penulis Mazmur mengakui kelemahannya. Ia membutuhkan pertolongan Tuhan itu setiap saat. Kemarin, hari ini, besok. Nah, tentu itu akan menjadi pemikiran bagi pemazmur itu. Menurutnya, Tuhan menaungi kita itu siang dan malam. Bukan hanya ketika mau tidur, bukan hanya ketika kita istirahat malam. Tetapi pemazmur mengungkapkan bahwa ia memerlukan perlindungan Tuhan itu siang dan malam.
Tuhan menjaga keselamatan kita dari segala bahaya. Bisa saja siang hari terjadi bahaya di lingkungan sekitar kita. Baik itu bahaya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang dahulu, sekarang ini maupun yang akan datang. Pemazmur benar, hanya Tuhan yang mampu melindungi kita setiap saat. Tak ada perlindungan lain yang seperti itu. Wah, kita patut berbangga ini. Karena Tuhan kita sangat melindungi kita ternyata. Bahkan sahabat, saudara, atau orang tua kita pun kadang juga tidak bisa melindungi kita. Mungkin karena kesibukan mereka. Mungkin karena aktivitas mereka. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab Allah kita, Tuhan kita itu setia melindungi kita setiap saat. Bukan hanya waktu kegelapan, bukan hanya waktu malam hari, tapi setiap saat. Nah, renungan pada pagi hari ini kiranya bisa menjadi kekuatan bagi kita supaya kita bersyukur di hadapan Tuhan, karena setiap saat kita ternyata dilindungi, dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, kapanpun waktunya. Jadi kita perlu merespon atas perlindungan Tuhan itu dengan ucapan syukur kita kepadanya. Karena tanpa perlindungan Tuhan, mungkin kita tidak bisa jalan sendiri. Dan memang kita harus bergantung kepada Tuhan. Baik anak-anak dan juga Bapak Ibu, renungan pagi hari ini kiranya menjadikan kita terus bersyukur di hadapan Tuhan, bahwa hanya Tuhan saja yang patut kita sembah karena pertolongan dan perlindungannya. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Segala puji hormat hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh ucapan syukur yang tak terhingga kami haturkan di hadapan-Mu, karena Engkaulah Allah yang sebenarnya sangat melindungi kehidupan kami. Dalam kondisi apapun keadaan kami, Engkau tetap menjagai, melindungi kami setiap waktu. Kiranya ucapan syukur kami ini terus kami haturkan kepada Tuhan, karena kami mengingat betapa baiknya Engkau, betapa pedulinya Engkau kepada kami semua sebagai umat ciptaan-Mu. Jangan biarkan kami berjalan sendiri dengan pemikiran kami yang kadang menjerumuskan kehidupan kami, tetapi Engkau memampukan kami untuk terus bersyukur, untuk terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan untuk sekolah di mana kami boleh ada, boleh bernaung, dan SMP Pujian Wacana ini ketika Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beraktivitas. Tuhan yang terus memberkati sekolah ini, baik program yang sedang dijalankan, direncanakan, dan juga seluruh warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, karyawan, dan juga anak-anak, beserta kerjasama dari orang tua, kami semua boleh bersinergi untuk mewujudkan hal-hal yang terbaik. Kami menyerahkan anak-anak di dalam pembelajaran hari ini, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan bagi anak-anak untuk terus semangat dalam kondisi apapun, untuk terus berjuang belajar, untuk meraih dan tentunya mengisi pengetahuan bagi anak-anak kami. Kami menyerahkan kesehatan kami masing-masing supaya kami dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik karena didukung oleh kesehatan kami yang terbaik. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk PPDB kami, dan Tuhan kirimkan anak-anak ke sekolah ini untuk bisa bergabung, bersukacita, bersama-sama belajar di sekolah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk yayasan di mana kami boleh bernaung di Yogyakarta ini. Kami menyerahkan juga untuk kepala sekolah dan juga seluruh yang ada di sekolah ini supaya dapat melakukan pekerjaan masing-masing seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan kegiatan kami hari ini, sepanjang hari ini kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa,
akan selalu membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami semua. Hanya di dalam kasih-Mu ya Allah Bapa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Guru karyawan dan juga anak-anak. Selamat menjalankan tugas hari ini. Tuhan memberkati kita semua, damai dan sukacita bersama-sama kita sepanjang hari ini. Salam, Tuhan memberkati.